Apa hikmahnya? Harus berlindung ke Allah, karena tidak bisa kita kena virus corona. Tidak punya keinginan untuk mencelakakan, karena bukan wilayah dia, tapi Allah lah yang menetapkan siapa yang dikehendaki kena, dan kena juga belum tentu mati. Sekitar 3% katanya yang diwafatkan lewat virus tersebut. Selebihnya sehat lagi, masih sakit. Ya. Tanpa virus itu pun tiap tahun, tiap hari meninggal. Ya, ketabrak, keselak, kamera, telan bakso kegedean, dimarahi istrinya, ada yang meninggal. Bukan karena dimarahin, karena waktunya saja. Nah, saudaraku sekalian, ingat ya, jangan takut mati oleh virus, tapi takut su'ul khotimah. Bagaimana kok ada orang baik kena virus? Ya nggak apa-apa. Orang baik, orang soleh, kalau Allah mau menggugurkan dosanya lewat sakit, ya dikenakan juga tidak apa-apa. Nanti Allah akan menyiapkan hatinya ridho. Mungkin ada dosa yang hanya bisa terhapus oleh sakit ini, atau mungkin Allah akan mengangkat derajatnya yang tidak terangkat oleh amalnya, tapi terangkat oleh ujian ini. Mungkinkah virus corona mematikan orang soleh? Tidak mungkin mematikan, tapi jadi jalan kematian orang yang baik bisa. Mungkin dengan syariat ini Allah mewafatkan husnul khotimah. Jadi bagaimana dong sekarang? Apa perlu pakai masker? Tok aja ada ini. Tapi di Australia ini sebaliknya Pak, yang pakai masker dianggap yang berpenyakit. Berangkat dari Indonesia pakai masker, sampai di sana dibuka, karena di sana terbalik, yang pakai itu yang sakit. Ya, boleh cuci tangan, boleh, bagus, jaga kesehatan, bagus, tapi yang lebih bagus dari semua itu adalah berlindung kepada Allah, karena memang Allah yang menetapkan siapa yang bakal kena atau tidak. Kenapa semuanya melihat ke saya? Mau tahu wiridnya? Ini hadis sahih ya, riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Idza kharaja rajulu min baitihi faqala, jika seseorang keluar dari rumahnya dan dia mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah, maka dikatakan kepadanya, yaqulu, dikatakan kepadanya, khudita wa kufita wa wuqita, engkau akan diberi petunjuk. Satu, khudita, petunjuk saya. Dua, wa wuqita, engkau wakufita, engkau akan wakafa, dicukupi keperluannya. Dan yang ketiga, wabukita, engkau akan dijaga hingga setan pun menyingkir darinya dan mengatakan, bagaimana mungkin kau bisa mengganggu orang yang ditunjuki, dicukupi dan dijaga oleh Allah. Saya kira doanya sudah hafal. Masalahnya kan bukan kurang hafal, tapi jarang dibaca. Masalah kedua, dibaca tapi tidak pakai hati. Mulut bismillahirrahmanirrahim, karena enggak ngerti, tidak mengerti artinya, tidak paham fadilahnya. Padahal Allah tentu lihat mulut kita, tapi yang juru ila qulubikum wa a'malikum.
Bismillahi, Bismillahi dengan nama Allah. Tawakkaltu, kalau kami tawakalna, kalau saya tawakaltu, saya bertawakal kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu alallahi, la haula, tiada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan izin Allah. Bukan hanya kita yang tidak ada daya, semua makhluk tidak ada daya. Semua bergabung mau memberi kepada kita, Allah tidak kehendaki, tidak jadi, yakin sekali. Semua bergabung mau mencelakakan, Allah tidak kehendaki, tidak akan celaka sama sekali. Percaya atau tidak? Tes Pak, lempar saya pakai HP, pakai kopea, pakai uang, pakai jam apa, lempar ke sini Pak. Kalau Allah tidak izinkan, tidak tersentuh diri ini. Silakan, jangan ragu-ragu Pak. Pak serius nih, nggak dibalas. Loh, Allah tidak menghendaki Pak. Syariatnya bagaimana, kan ada syariatnya. Syariatnya hati bapak-bapak ini oleh Allah dibalikan hatinya, tidak ada yang mau melakukannya. Kan hati dikuasai Allah, muqallibal qulub. Jadi kalau Allah balikan tidak, hatinya tidak saja. Ada yang kepikiran di sini terlintas, mau nyoba, sudah mulai pegang tuh kunci, saya lihat ada pegang. Tapi langsung terlintas di sini tuh, kualat, tidak jadi. Makanya tidak usah memaksa orang lain menyukai kita, karena hati orang dibulak-balik oleh Allah. Begitulah hadirin. Maka keluar dari rumah ya, doa dulu, karena Allah tahu apa yang akan terjadi. Allah tahu apa yang kita inginkan, kita perlukan. Allah tahu bahaya untuk kita di mana. Takdir musibah yang akan menimpa hari ini Allah tahu. Tapi kan Allah udah janji lewat Rasulnya, doa itu bisa merubah satu takdir ke takdir lain. Ini fasilitas. Semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang tidak tertulis. Tapi kalau kita menggunakan fasilitas yang diberikan, maka takdirnya itu digeser ke Allah, ke takdir khusus untuk orang yang doa. Seperti ini pada subuh ya, ada yang sedekah, ada yang tidak sedekah. Itu beda nanti hari-harinya. Yang sedekah didoakan malaikat, yang tadinya mau digigit anjing, takdir misalkannya sudah tertulis di Lauh Mahfuz, dia sedekah, jadi dia yang gigit sate di sana tuh. Ya. Oh serius Pak, la in syakartum la azidannakum. Kita bersyukur, ditambah takdirnya, nikmatnya. Kita kufur, beda lagi nanti takdirnya. Nah makanya ini doa fasilitas nih, mendatangkan 3 hal: petunjuk, kecukupan, dan perlindungan. Makanya aneh kita keluar dari rumah tidak menggunakan fasilitas yang Allah berikan ini. Kita kan tidak tahu di mana rezeki kita yang paling berkah. Kita juga tidak tahu ilmu yang paling manfaat. Kita tidak tahu di mana orang yang akan membukakan hikmah yang jadi solusi. Tapi Allah mengetahui segalanya. Nanti di-guide, dituntun oleh Allah, kita bertemu dengan apa yang terbaik bagi kita. Nih doanya. Nanti dicukupi. Kecukupan itu jangan membayangkan hanya cukup uang, tapi kita perlu cukup lain. Cukup informasi, cukup tentang data, benar? Kita perlu banyak hal. Perlukah kita jadi orang kaya? Jawab. Kaya apa dulu? Kan? Kalau kaya uang saya tidak perlu. Kalau kaya hati saya sangat perlu. Kalau uang
saya merasa tidak perlu banyak, yang penting itu cukup ya. Banyak tapi tidak cukup, stres. Jadi orang kaya belum tentu merasa cukup, tapi orang yang cukup pasti cukup, kaya lagi dasar pengen ya. Sepatu banyak tapi tidak ada yang cukup, repot. Nah, dicukupi oleh Allah keperluan informasi, keperluan data, keperluan, semua keperluan, karena yang menciptakan keperluan kita juga Allah. Lah kita tidak mengerti kenapa perlu ketenangan, betul? Allah menciptakan keperluan tubuh kita, air 2 liter keperluan kita, nggak ngerti kita. Oksigen, napas terus Pak, sudah berapa lama napas? Perlu berapa galon sih napasnya? Nggak ngerti kita ya. Dikurangi saja oleh Allah oksigen, repot kita ini Pak. Kita memerlukan sesuatu, dan yang kita perlukan itu ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya, dan tidak bisa datang kepada kita kecuali dengan izin Allah. Maka keperluan kita dicukupi oleh Allah itu luar biasa. Dan yang ketiga adalah wawu kita, ini dia dijaga. Semua makhluk yang membahayakan kita sepenuhnya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun, nyamuk demam berdarah, dia kerjanya bertasbih. Dia terbang kepada siapa yang Allah kehendaki. Walaupun kita sudah pakai apa tuh, saya tidak boleh nyebut autan ya, sebuah merek apa, wah dibalur sekujur tubuhnya, kalau bakal kena nanti bakal tersisa di sini nih. Tadi balut. Nah, maka kita harus tahu ancaman apapun untuk kita dalam bentuk apapun, manusia, binatang, atau kuman, virus, bakteri, sepenuhnya adalah ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala-galanya. Ketika diperintahkan bertempur, orang munafik itu bagian tidak mau bertempur, ada yang takut. Surat At-Taubah ayat 51, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah maula kami, dialah Allah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang yang beriman bertawakal. Pertanyaannya, kalau semuanya sudah ada tertulis, kenapa harus ikhtiar? Ikhtiar itu ibadah. Dalilnya begini, ihris ala ma yanfa'uk, berantusiaslah, bersemangatlah dengan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'zaz, janganlah kamu bersikap lemah. Jadi dapat informasi, oh virus ini menyebarnya dengan droplet, kemudian apa SOP, lakukan pencegahannya ya. Kalau kita ada di satu tempat yang terkena wabah, tidak boleh keluar.
Kalau di satu tempat ada wabah, kita jangan masuk. Itu adalah aturan dalam Islam. Bagaimana kalau kita sudah sempurnakan ikhtiar, terus kita kena, ridho dengan takdir ini? Sudah ada Allah yang menetapkan kena, sambil ikhtiar berobat. Gimana kalau nanti meninggal, udah waktunya, gak apa-apa. Semalam ya alhamdulillah saya baru pulang dari Australia tadi malam jam 11. Mimpinya saya yang dikarantina. Aduh, keren pisan, nggak bisa nyentuh siapa-siapa. 2 minggu mimpi teh pakai macam-macam begitu. Tidak Allah juga ya yang ngasih mimpi. Bagaimana kita dengan sadar mengarantina diri, mungkin karena terlalu banyak info di sana. Di sana tuh tiap datang karyawan tuh jangan kerja Pak, sebelum 14 hari mengkarantina diri, sambil dicek darahnya. Ada teman pulang dari Indonesia dilarang masuk kantor, kecuali dicek. Pas datang ke rumah sakit dilarang oleh rumah sakit masuk, harus di mobil aja. Mobilnya juga di tempat yang ditentukan khusus katanya. Datanglah yang pakai seragam astronot itu, ambil darah. 2 hari baru keluar hasilnya dan baru boleh masuk kantor. Di kantor dilarang salaman, dilarang ciuman. Jadi lebih islami sekarang kantor-kantor. Sempurnakan syariat hadirin. Tidak dilarang juga bawa sajadah masing-masing ya, daripada pas sujud jangan-jangan virus ya. Tapi tidak perlu berlebihan salaman pakai kaki. Hadirin sekalian, mari kita jadikan virus ini membuat kita semakin yakin ke Allah, makin selalu bersama Allah. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maksudnya jagalah apa yang diperintahkan Allah. Yahfazka, niscaya Allah akan menjagamu. Zikirlah sebanyak-banyaknya, gunakan fasilitas-fasilitas doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak bisa membawa mudarat sesuatu yang ada di bumi maupun yang di langit. Wa huwas samiul alim, dan dialah Allah yang maha mengetahui, maha mendengar lagi maha mengetahui. Banyak sedekah, karena sedekah penolak bala. Ayo keluarkan tabungan, milih mending kena atau sedekah. Jangan bikin maksiat. Ini pacaran, udah nanti dikasih pacar yang kena. Allah melihat siapa yang maksiat. Jangan petantang petenteng, jangan sombong. Terbukti nih dengan virus ini tidak ada yang perkasa, semuanya takut. Benar? Negara yang begitu adidaya langsung terkucil di dunia ini. Tidak ada yang bisa gagah gaya, otot kawat, balung besi, leher beton, kasih virus. Jungkel. Serius ini. Boleh kita kuat, silakan. Boleh kita perkasa, silakan. Yang penting jangan pakai sombong. Karena sombong itu sangat dibenci oleh Allah. Hati-hati, pinter-pinter juga kasih virus mah, diem. Kan bagus gini pada nunduk semua. Daripada petantang petenteng, udah banyak dosa, banyak aib, petantang petenteng, nantang musibah. Tidak ada ruginya. Bahkan beruntung jadi orang yang merunduk hatinya, rendah hati.
jangan menertawakan, jangan jadikan bahan gurauan. Apalagi virus ini kejadian dijadikan cari untung dengan membuat orang lain menderita. Masker ditumpuk, ditimbun, harga dibuat mahal, memalukan. Maaf ya Pak, di Australia tidak ada itu menaikkan harga. Bagi mereka memalukan. Orang perlu harga dinaikkan, dalam Islam kan sangat tidak boleh tuh menaikkan harga karena kelangkaan. Dia cari keuntungan di balik penderitaan. Itu menantang virus. Yang menimbun, Allah lihat siapa yang nimbun. Saya tidak mendoakan ya, tapi ya seperti mengundang saudara timbun masker, mengundang bencana. Ada yang berbeda Pak di Australia dengan di sini. Di sini sekarang ada panic buying, beli apa bapak-bapakan? Kita mau beli mie paling. Kalau di sana Pak, kemarin tuh terjadi kepanikan membeli tisu toilet. Nggak mengerti. Nah, virus jadi ke toilet, habis tuh Pak di mana-mana. Kalau orang Islam mah tenang, nggak perlu tisu itu diawet-awet ya. Karena kita mah cukup pakai air. Mereka itu betul-betul habis Pak di supermarket besar. Ya begitulah, kita tidak perlu panik, tenang saja. Kita jalani episode ini sebaik-baiknya dengan memperbanyak tobat, menjauhi maksiat, meningkatkan taat, menebar manfaat. Ya Allah, Allah melihat apapun yang kita lakukan. Sempurnakan ikhtiar sesuai sunatullah, tapi jangan jangan sampai berlebihan ya, jangan sampai melihat kebeg. Tenang saja ya, tenang sambil hati-hati, karena orang yang beriman seperti berjalan di sekitar onak dan duri, selalu berhati-hati dalam berkata, berpikir, berbuat. Ini saatnya kita lebih hati-hati. Terima kasih hadirin sekalian. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Para pendengar yang baik, di pesantren hari ini santri siap guna akan berlatih jualan. Ingat baik-baik ya, boleh saya tambahkan ya, berdagang itu untung tidak dilihat dari jumlah uang. Berdagang itu untung satu, kalau berdagang nambah iman, amanu, yakin Allah yang membagikan rezeki. Kita ini disuruh ikhtiar dengan niat dan cara yang baik. Allah yang membagikan rezeki, Allah yang menahan, Allah pula yang mengambil. Kita tidak akan mati sebelum rezeki kita tuntas berjumpa dengan kita. Sungguh-sungguhlah yakin Allah yang menggerakkan setiap orang. Tidak setiap yang nawar bawa rezeki kita, tapi yang nawar bisa membawa amal soleh bagi kita. Yakin adik-adik yang jualan, jangan malu, jangan takut. Resiko tertingginya tidak ada yang didengkek, dipiting, dibanting oleh pembeli. Resikonya paling tidak dibeli. Dua, bisnis itu untung kalau jadi amal soleh. Walaupun tidak jadi uang, tapi jadi pahala, itu udah jadi untung. Tidak harus transaksi ini tertukar uang dan barang, tapi yang harus setiap berjumpa dengan klien, pembeli, adalah jadi amal soleh. Kalau nanti adik-adik lakunya banyak dan temannya belum laku, dagangannya sama, suruh beli ke teman, insya Allah nambah berkah rezekinya. Yang ketiga, bisnis itu untung kalau jadi dakwah. Jadikan tiap orang yang bertemu dengan adik-adik yang jualan bisa menemukan indahnya akhlak Islam, bisa menemukan pedagang yang jujur, bisa menemukan pedagang yang ramah, pedagang yang sopan,
pedagang yang tidak mengurangi timbangan, pedagang yang tidak bersumpah palsu. Jangan memuji-muji dagangan sehingga jadi dusta, nanti uangnya dapat, pahalanya hilang. Tenang saja, jadi dakwah. Kalau nanti nawar ke kita tapi belinya ke teman kita tidak apa-apa, teman kita dapat rezeki yang Allah tetapkan. Jangan iri dengki, rezeki nggak ketukar, yang ketukar tuh pahalanya, bisa jadi dosa. Yang keempat, kalau bisnis itu harus jadi tawasobi sabr, ting sabar. Sabar itu artinya menahan diri, sabar itu artinya mengendalikan diri. Sabar dalam taat ke Allah, waktunya sholat. Sabar dalam menjauhi maksiat, kalau ada pembelinya gimana gitu, tetap jaga pandangan, jangan sampai dibeli tidak, dosa iya. Dan sabar ketika menghadapi kesulitan. Tidak ada orang gagal kalau dia sabar. Sabar itu sumber kemenangan. Oleh karena itu tahan diri, jaga diri dari apa yang Allah tidak suka. Selamat berjuang adik-adik. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Sempurnakan ikhtiar untuk mendapatkan takdir terbaik dari Allah. Selamat berjuang adik-adik. Semangat sebelumnya, syukuri sesudahnya. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin semuanya. Sampai jumpa di Istiqlal nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan direkam lagi. Saya pengen merdeka. Oh, hadirin nggak direkam.